warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Lisa. Siang Bu Desi. Mohon maaf nih mengganggu waktu Bu Lisa sebentar ya. Biasa Bu. Nah gini ini Bu, terkait dengan pendidikan guru penggerak. Jadi ceritanya nih saya ada tugas nih Bu, melakukan wawancara ya sekitar 10-20 menit dengan Ibu mengenai tugas di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, kasus yang saya ambil di sini kebetulan seperti ini nih Bu. Ada seorang guru, misalnya Bu Isa sebagai seorang guru, jadi ada guru bahasa Indonesia ya di salah satu SMA. 10 hari lagi akan ada pembagian rapot nih ceritanya Bu. Nah kebetulan SMA tersebut kepala sekolahnya ini lagi baru nih, kepala sekolah baru namanya Bu Rosdiana. Bu Rosdiana ini pada saat waktu yang ditentukan itu memimpin rapat. Jadi cerita guru-guru nih rapat, termasuk guru bahasa Indonesia tadi, diminta mengumpulkan nilai. Nah, nilai hasil proses belajar anak. Nah, pada saat rapat itu kepala sekolah baru tadi Bu Rosdiana mengucapkan banyak terima kasih karena seluruh guru termasuk guru bahasa Indonesia tersebut mengumpulkan nilai sesuai dengan target atau tepat waktu. Setelah beliau melihat kembali hasil nilai-nilai yang dilaporkan tersebut oleh semua guru, menurut Bu Rosdiana ini masih rendah. Nah, karena beliau menjabat sebagai kepala sekolah di sini ada targetnya nih Bu. Nah, beliau punya target 25% murid di SMA tersebut harus bisa lulus perguruan tinggi negeri melalui jalur rapot atau tanpa tes. Biasa kita kenal dengan PMDK lah gitu kan Bu ya. Nah, beliau juga berpikir ini demi masa depan anak, terus kualitas sekolah di mata masyarakat. Kalau banyak lulusan yang masuk perguruan tinggi negeri, berarti kinerja Sekolah termasuk kepala sekolah menurut beliau baik. Nah, seperti itu. Jadi sehingga dengan memikirkan kepentingan tersebut untuk bisa mewujudkannya karena melihat nilai yang tadi menurut beliau rendah, Bu Rosdiana ini melakukan sebuah keputusan, yaitu meminta semua guru menaikkan nilai anak sebanyak 10 poin. Misalnya kalau anak dapat nilai 70 naik jadi 80, begitu seterusnya gitu nih Bu. Nah, seandainya nih kalau Bu Lisa ada di posisi guru bahasa Indonesia tersebut atau Bu Lisa sebagai guru bahasa Indonesia tersebut, kira-kira keputusan apalah yang Bu Lisa ambil terkait dengan permintaan kepala sekolah memberikan tambahan nilai 10 poin tersebut? Ini ngajar di situ udah lebih dari 5 tahun ceritanya. Jadi guru bahasa Indonesia ini selama kepala sekolah yang terdahulu itu tidak pernah mendapatkan intervensi atau kehilangan otoritas dalam memberi nilai. Dia merasa otoritas pemberian nilai hilang, kemudian integritasnya dipertanyakan. Nah, padahal selama ini bebas ngasih nilai berapapun, yang penting data lengkap dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, jadi menurut Bu Lisa gimana nih kalau seandainya Bu Lisa jadi guru bahasa Indonesia tersebut? Mencoba menjawab dengan pemikiran saya, semoga bijaksana juga ya. Dengan kasus yang dihadapi, yang disodorkan tadi itu, Ya. ini yang lazim terjadi sebenarnya. Betul. Karena tanda kutip tuh semua tuh terkait dengan kepentingan. Kepentingan itu ada kepentingan pribadi, ada juga kepentingan untuk orang banyak, khususnya pada siswa tersebut, dan juga betul. kepentingan sekolah, nama baik nama sekolah. sebuah institusi tadi. Menanggapi seperti itu memang tidak bisa kita langsung mentah-mentah langsung itu menyikapi, ya kita telaah dulu lah ya.
saya sih sebagai kepala sekolah, sebagai guru andai kata saya berada di posisi tersebut, dengan berbedanya pola kepemimpinan yang lalu dengan yang sekarang, yang notabene yang sekarang ini kan intervensinya agak ini ya, lebih. beda dari yang dulu, kebebasan Ya. seperti merdeka. Iya, betul. Saya rasa gini, sesuatu yang namanya perubahan itu memang tidak bisa kita terima dengan lalu semua orang menerima. Namun tidak juga perubahan itu semuanya baik. Ya. Artinya gini, apa yang dikatakan oleh kepala sekolah yang baru itu sebenarnya untuk kepentingan siswa sangat baik, kemanusiaan ya. Ya, rasa peduli kita. Peduli kita. Dan juga untuk kepentingan yang lain itu nama sekolah juga, kemudian tentunya kalau sekolah yang baik berarti kinerja di dalamnya juga baik kan. Ngikut gitu. Ikut. Jadi namun sebagai kepala sekolah yang baru, akankah lebih bijaksana kalau dia sebelum itu membaca situasi di sekolah itu dulu. Dia melihat track record sekolah ini bagaimana, kemudian rekam jejak nilai-nilai siswa dan sebagainya lah, sisi kualitasnya, kemudian dari output yang ada di situ, apakah semua bisa diterima di beberapa perguruan tinggi yang dimaksud, yang menjadi satu target tadi kan. Kemudian nggak bisa skakmat langsung bilang ini rendah. Tentunya kepala sekolah yang lalu kita juga nggak bisa menyalahkan. Betul. Mengapa beliau mengambil sikap seperti itu? Ya kan beda pimpinan, beda pola kan. Akankah lebih baiknya kalau misalnya maklumlah sebuah sekolah kan tentunya banyak gurunya kan. Mungkin ada di antaranya yang setuju dengan itu dan mungkin juga ada yang tidak. Dan saya rasa kalau saya pribadi tidak menyetujui, mungkin ada bersama kawan-kawan yang lain, mumpung di rapat itu boleh kita sampaikan. Bahkan mungkin bisa minta pending keputusan final. Mungkin 1 hari kah, mengingat 10 hari nanti ke depan udah harus pembagian ini rapor kan. Tidak menyetujui keputusan kepala sekolah nih, gitu ya. Kalau misalnya kita tidak menyetujui, intinya harus ada kata sepakat, ada mufakat. Apapun keputusan yang saya di sini ini menegaskan, jangan kita lalu menerima apapun keputusan dari kepala sekolah. Berani kita untuk berbicara. Kan ini sebuah lembaga, bukan bukan yayasan pribadi. Dan juga selain itu, kepala sekolah di sini kan hanya sebagai penanggung jawab. Yang tahu di lapangan itu siapa, kan? Tentu akan lebih bijak kalau dia mendengar pandangan-pandangan dari rekan-rekan guru. Itulah ujung tombak dari ini sekolah kan. Keputusan yang diambil ini adalah yang pertama, perlu ada musyawarah lebih lanjut. Entah di saat itu juga atau mungkin mengambil hari besok lain, lah paling lama, karena mengingat waktu tadi kan, mengingat 10 hari lagi mau bagi rapot ya. Jadi intinya secara pribadi lah Bu Lisa nih mau enggak kira-kira memberi tambahan poin kepada anak nih? Kalau disuruh memberikan poin, kita kan perlu pertimbangan segala-galanya. Kalau 10 poin tadi harus dinaikkan 10 poin, rasanya bagi saya dengan beliau masuk ini baru di saat-saat pembagian raport lagi ekstrim nanti hasilnya tuh terlalu tinggi kan. Saya rasa boleh dinaikkan tapi beberapa poin, tapi dengan catatan ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi siswa atau mereka melalui satu uji tes yang dilakukan oleh guru tersebut. Itu demi mempertahankan menjaga nama baik si anak jika dia lulus, dan juga menjaga nama baik sekolah, bahwa kita mengeluarkan telur dari sekolah tersebut itu artinya ndaklah sembarangan. Kedepannya kan kepercayaan yang kita harapkan. Kita nolorkan ternyata mereka tidak bisa bertanggung jawab terhadap nilai mereka sendiri. Tentunya sorotan sekolah tersebut berarti sekolah ini banyak manipulatif. Betul. Keputusan yang diambil Bu Lisa ini setuju dengan syarat
Ya. Nah, dengan syarat Mengambil jalan tengah, Bu ya ada Desi. jalan tengah, menyetujui dengan menambah poin tapi tidak sebanyak itu, Iya. dengan memikirkan lagi pertimbangan-pertimbangan lain, misalnya entah mungkin kalau bisa saya berpendapat gitu ya, mungkin kita bisa melihat apanya dari anak tersebut, karena mengingat tadi ketika udah dinaikkan ya Bu, mampu enggak anak ini mempertanggungjawabkan apa yang sudah tertulis. Iya. Nah, karena kita juga akan kembali bertanggung jawab atau beban moral atas alumni yang kita keluarkan. Iya, Gitu ya, Bu, betul. ya. Berarti intinya keputusan yang diambil Bu Lisa ini melakukan musyawarah dulu dengan kepala sekolah dan guru lain, mungkin perlu mempertimbangkan flashback dulu ke belakang. Nah, jadi catatan atau rekam jejak alumni yang sudah lulus, apakah atau berapa persen mungkin yang itu gitu ya Bu ya, yang masuk ke perguruan tinggi. Jadi tidak serta-merta langsung menjudge dengan nilai yang rendah ini tidak mampu anak bersaing di perguruan tinggi negeri gitu. Oke, baik, berarti itu pendapat Bu Lisa. Nah, saya coba menanggapi Ini untuk yang jika didesak waktu ya, Bu ya, Desi. karena waktu Kalau yang kan untuk akan datang kan tentunya perlu kita susun rencana yang matang lah. ya, ada siasat lah Ada gitu untuk siasat. mengantisipasi mengurangi hal yang semacam ini gitu. Nah, jadi Tentunya, ada option tentunya banyak memberikan keuntungan ya, bagi sekolah yang seperti itu. betul. Dan siswa juga tentunya Iya, pasti. siswanya lah yang utama. Ya. Di keputusan Bu Lisa tadi, saya juga sepaham ya dengan Bu Lisa secara umum dalam hal menambahkan poin ini bisa dibenarkan dengan catatan kalau menurut saya sih kita juga harus punya rasa peduli terhadap anak juga kan. Nah, terhadap masa depan anak, jangan sampai nanti cita-cita atau tumbuh kembang anak ini terhambat hanya karena kuantitas yang tertulis di ijazah ataupun raport misalnya. Cuma kalau menurut saya nih Bu Lisa, kita melakukan tambahan poin ini harus melihat lagi pertimbangan misalnya seperti karakter anak. Jadi tidak semua sama 10 poin. Iya. Nah, harus ada interval. Jadi misalnya kita pertimbangkan lagi karakter anak, progres selama dia belajar, mungkin sikapnya. Karena bisa jadi ya, kan mungkin lagi enggak fit atau kurang konsentrasi. Itu bisa aja menjadikan sebuah faktor atau penyebab nilai anak jatuh. Nah, karena juga menurut saya nih Bu Lisa, kita melakukan sebuah penilaian terhadap anak bukan hanya pada saat misalnya pas atau di saat ujian, tapi Proses. proses itu lebih penting kalau menurut saya, karena betul. anak ini bisa punya pengalaman belajar yang nantinya Memahami ya, Bu ya. memahami, dia punya keterampilan, inilah yang dipakai nantinya di saat dia tuh udah kembali ke masyarakat. Nah, bukan hanya sekedar nilai Mengejar nilai aja, nilai yang sifatnya kuantitas. Nah, seperti itu. Jadi intinya saya pun sepaham dengan Bu Isa, prinsip keputusan yang diambil oleh Bu Isa ini adalah berbasis rasa peduli, karena peduli terhadap masa depan anak tadi. Kemudian memikirkan juga jangka panjang, jangka pendeknya. Karena kalau seandainya tidak didesak waktu, tadi kan Bu Lisa bilang punya siasat lain lah gitu. Ada cara lain. Bagaimana Misalnya. kita bisa bijak mengambil satu sikap langkah di tengah situasi yang sulit, apalagi di tengah orang ramai gitu. Betul. Kan. Ngambil benang merah dalam tepung. Nah, betul. Nariknya pelan-pelan. Tapi tidak ada yang terlukai, ya, semua dapat gitu kan. Dilakukan secara halus. Halus. Jadi sama saya juga dalam mengambil keputusan kalau dihadapkan dengan kasus ini juga berbasis kepada rasa peduli, karena peduli dengan masa depan anak, kemudian berpikir juga jangka pendek, jangka panjangnya. Meskipun ya kasus ini memang adalah dilema etika di mana nilai kejujuran kita dipertaruhkan di sini nih Bu ya.
mungkin secara itu kita melanggar peraturan, ya kan? Tapi di sisi lain dibenarkan juga nih kita melakukan tambahan poin dengan alasan rasa kasihan atau peduli tadi. Nah, seperti itu. Jadi ini kurang lebih lah kayaknya, Bu, ya. Karena apa? Memang inilah yang terjadi di lapangan kan, Bu, ya. Iya betul. Jadi saya satu pendapat Ya dengan tapi Ibu. beda-beda gini Mbak, kita berdua ini kebetulan sama. Mungkin Ya, ada beberapa memikirkan yang lain yang berbeda dengan kita. Saya enggak menganggap bahwa inilah keputusan yang ini. Tapi ya. menurut kita ini Ya, yang kalau cukup seandainya kita dihadapkan inilah yang akan kita ambil karena gitu kan, Bu. beda-beda pola pemikiran Mas, semua interpretasinya kan. Iya, betul. Kemudian kan dalam mengambil keputusan ini kan kita juga mikirkan efek sampingnya. Nah, kalau kita buat gini apa yang akan terjadi kan nanti Iya lebih betul. lanjutnya. Dan kita kaji-kaji lah gitu kan. Nah, betul. Jadi itulah. Jadi saya boleh simpulkan yang pertama lakukan musyawarah bersama lagi. Mungkin minta waktu di lain hari tapi tidak memperlama karena mengingat 10 hari akan bagi rapot kan, Bu. Nah, menyampaikan ya flashback kembali. Kalau sebelum itu nambahkan sedikit, kalau menurut saya gini, setelah kita pertemuan lagi, dengan catatan pertemuan tersebut sudah ada kerangka pemikiran dengan solusinya. Ya. Artinya kita memberi sanggahan, kita tahu ada solusi. Tapi kalau kita memberi sanggahan, kita tidak ada solusi, sama dengan mengeruhkan sesuatu. Ya. Nah itu, jadi sehingga nanti cepat keputusan terjadi gitu kan. Cepat mupakatnya lah gitu ya, Bu. Mupakatnya. Berarti kalau saya ulang lagi intinya gini, Ibu berupaya meminta waktu, mengusulkan untuk musyawarah lebih lanjut, dengan menyampaikan beberapa hal terkait misalnya track record yang alumni, rekam jejak alumni, berapa banyak alumni yang sudah lulus di perguruan tinggi sebelumnya, karena tidak menutup kemungkinan dengan nilai yang seperti itu ada loh alumni yang bisa mampu gitu kan. Nah, kemudian selain itu juga Ibu sudah ada nih solusi kira-kira seperti apa jalan tengahnya atau benang merahnya tadi dengan apa tadi, Bu? Tidak sampai 10 poin. Jalan tengah lah dengan catatan tidak memberi cuma-cuma, siswa diberi penugasan. Ada gitu syarat ya, Bu, tertentu ya. lah. Ada syaratnya. Jadi tambah poin dengan catatan ada syarat. Itu ya, Bu, ya. Oke. Bincang-bincang kita nih, Bu, wawancaranya. Jadi secara umum kurang lebih kita sependapat, mungkin hanya beda pertimbangan aja. Kalau saya kan masih memikirkan juga karakter anak, progres dia selama ini, ada sebuah penghargaan terhadap usaha anak dalam belajar. Apalagi kan sekarang nih masa pandemi, tatap muka terbatas, tidak full, yang udah full aja kayaknya masih belum maksimal gitu kan, Bu. Iya. Itulah. Jadi Kita banyak menilai dari afektifnya, Mbak, sikapnya. anak. Artinya attitude dia terhadap sebuah status dia sebagai seorang pelajar itu yang harus dinilai dulu. Karena memang, Bu, akhlak nih yang lebih utama kan. Attitude-nya maksud saya gini, seperti kita penugasan, cepat tak mereka merespon. Betul. Mereka merespon apakah iya dipertanggungjawabkan atau ia tak bertitik gitu kan. Itu yang menjadi penilaian mutlak tuh kalau bagi saya. Siswa yang cepat mengumpulkan berarti dia sadar diri bahwa dia punya tanggung jawab. Masalah betul tidak itu urusan kedua. Nanti, benar. Kalau Saya juga itu sependapat kalau gitu, Bu. Saya pun menilai anak bagaimana proses dia bekerja dulu. Masalah hasilnya. output atau hasil berupa nilai yang sifatnya kuantitas itu nanti dulu kan. Yang penting intinya proses. Anak mau berjuang lah gitu, mau berbuat. Karena apa, Bu? Kalau menurut saya nih penilaian itu kan bukan hanya sekedar angka, tapi proses anak. Jadi di sini kasus ini termasuk dilema etika, Bu, di mana kita tadi terbentur dengan kode etik guru dan kita juga ada rasa peduli terhadap anak. Nah, kalau yang Ibu lakukan, Ibu
mengambil keputusan tadi dengan prinsip berbasis rasa peduli atau biasa orang Empati. empati. Nah, saya pun sama seperti itu. Nah, jadi kurang lebih itulah yang bisa kita sharing-sharing nih Bu. Semoga dengan bincang-bincang sedikit kita ini nambah wawasan kita dalam mengajar, mendidik anak, menghadapi anak ya. Bisa mensiasati ke depannya, mengurangi lah adanya misalnya tambahan poin. Kalau bisa sih memang memberikan segala sesuatu itu dengan keadaan yang sebenarnya. Kalau bisa gitu kan Bu ya. Itulah harapan kita, selalu berupaya lah Bu. Tapi yang jelas ini kan udah ibarat masuk satu masalah waktu Iya. kepala sekolah baru datang dengan ini dengan otoritasnya, berarti kedepannya bagaimana? Iya. Ada atur Strategi lagi untuk kedepannya gitu kan. Berarti selain yang jangka pendek tadi 10 hari itu harus ada Jangka untuk panjangnya. plan jangka panjangnya. Ya. Nah, karena target beliau 25% siswa lulus PTN. Iya. Nah, begitu. Oke. Iya. Cukuplah Bu ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya bincang-bincang singkat kita. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang Bu. Siang.